Oke. Mmm, Kalian udah ada jadwal ujiannya? Oke, gimana ada jadwal ujiannya? Sudah dapat belum kalian? Belum kok. Belum, oke. Koko barusan dapat info ada jadwal ujian untuk SMP. Koko send dulu ya ke jadi kalian ujian pertama hari Jumat, tanggal 8 kalau nggak salah ya. Nah, tadi udah ada info, ya ini ya, Koko send ke grup kita yang online. Ini, ya, itu sudah masuk ya, jadi kalian bisa lihat eh, jadwal ujiannya sekalian, sekaligus tuh ada SMA ya. Oke, jadi kalau dilihat kalian pertama kali tanggal hari Jumat ya. Hari Jumat itu Jumat itu tanggal 3 ya, tanggal 3. Oh iya, betul ya. Itu tuh tanggal 3. Tanggal 8 malah Rabu kejauhannya. Tanggal 3 hari Jumat kalian pertama ujiannya apa nih? Agama ya. Kita hafalannya lama loh berarti ya. Oke, nggak apa-apa lah, hafalan kan enteng-enteng aja tuh. Saya kalian ujiannya lama ya. Ini fisika kimia hari Sabtu, matematik. Kok mata wajib sih? Kok SMP mata wajib sih? Kok kan SMP? Mata wajib itu kan SMA. Ini nggak tahu, kok dapatnya dari Cicahui. Kok nggak tahu nih asli atau enggak. Soalnya kalau kita lihat hari Sabtu tanggal 4, hari Senin tanggal 6 Desember, itu matematika wajib. Kok SMP matematika wajib ya? Ya, setidaknya udah ada gambaran kalau ujiannya tetap hari eh, Jumat tanggal 3 ya. Ya, kita hari ini Cici yang buat soal. Eh, nggak tahu itu kayaknya soal soal tahun lalu kalau nggak salah ya. Kayaknya itu soal tahun lalu. Dan soal itu kayaknya kalau dari gaya ketiknya kayaknya sih soalnya Pak Ali kalau biasanya ya dari gaya ketikannya. Sebentar, kok belum join nih ternyata hari Jumat. Oke, karena Cici kasih ini hari ini kasih mate, nanti di akhir Koko kasih fisika ya, supaya nggak lupa. Oke, Koko share screen dulu, apakah sudah kelihatan? Sudah kok. Oke, thank you. Ya, kita mulai. Untuk soal lah gampang ini ya. Bisa lah ya kalian ya. Coba ini 4 soal. Lah. Ya, ini 4 soal. Coba kalian buat sendiri dulu. Koko tunggu kira-kira eh, sampai 20 ya, 14 menit. Sampai 1:20 4 soal ini. Coba dibuat dulu sendiri. Biasa tuh, bisa eliminasi, bisa substitusi, bisa campuran gitu. Seenak kalian aja ya. 1:20 ini kita bahas ya. Silakan.
Kalau ada yang bingung langsung nanya ya.
Oke, kayaknya nggak tahu, kau nanya dulu. Ada yang belum siap? Oke, berarti cepat kalian ya. Oke, kalau sudah siap semua, Koko nanya dulu. Kita bahas ya. Koko nanya dulu sama eh, William deh. William, coba nomor 1 berapa jawabannya? A, B, C, atau D? Berapa, William? Eh, Coba yang lain bantu. Koko nggak dengar suaranya. Ada suara nggak, William, tadi? Dengar kok. Jawabannya apa? B. B. Oke. Kita lanjut. Coba nomor 2, Selin. D. D. Coba nomor 3, Angelica. 8. 8. D. Coba nomor 4, Ceveo. Nggak dapat kok hasilnya. Kenapa? Kayaknya silap, soalnya baru siap juga kok. Oh, oke. Ada yang dapat nomor 4? 10. 10. Positif. Oke, ya, kita bahas. Jujur, pertama, soal kemarin Koko pengen buat pilihan berganda 18 soal, cuman karena capek. Ya, ya pilihan berganda kan cuman itu ya. Ya kalau kalian bisa isian ya bisa lah pilihan berganda ya, nggak masalah. Jadi seterusnya Koko nggak buat lagi soal pilihan ya. Pertama Koko juga ada lagi project buat soal anak SMA ya yang mau masuk ke PTN, jadi 80 soal dikali 3, 240 soal. Capek. Buat lagi pembahasan. Jadi aku buatnya isian aja ya kalau untuk kalian. Oke, nanti di akhir setelah project udah selesai baru aku bisa buat untuk pilgannya ya. Saya pilgan nggak susah sih. Ditambah-tambahin aja gitu. Cuman kan kalau yang jago buat soal itu dia modif soalnya supaya dia yang jawab tuh bingung antara A, B, C atau D gitu. Dia bisa dimodif dan pembuat soal bisa tahu kira-kira muridnya itu salah atau silap di mana. Kalau yang jago buat soal seperti itu ya. Kalau asal-asalan ya ngapain, gue makanya nggak buat gitu ya. Oke, nomor 1. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan ini adalah, oke. Seperti biasa ya, jadi kita tulis dulu apa yang ada. Yang pertama kita punya X min 2Y sama dengan 10. Yang kedua adalah 3X ditambah 2Y itu adalah minus 2. Pertama, kita mau pakai cara apa? Boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi, boleh pakai campuran. Di sini Koko pakai campuran aja lebih gampang ya. Jadi kalau Koko mau habiskan Y-nya, kita mau ngapain? Tambah atau kurang? Tambah. Ya, Tambah. betul. Kita tambah. Minus 2Y tambah 2Y 0. X tambah 3X jadi 4X. 10 dikurang 2 jadi 8. Jadi X-nya 2. Gampang aja kan? Nah, X-nya 2. Kalau mau cari Y gimana kok? Nggak usah eliminasi lagi. Capek. Langsung aja substitusi ke soal. Kalau ini namanya caranya campuran. Aku pakai yang di atas saja, jadi X dikurang 2Y itu adalah minus 2. Salah, 10 ya. Nah, X-nya tadi 2. 2 dikurang 2Y itu 10. 2, minus 2Y sama dengan, ini kan positif 2, pindahkan jadi negatif. 10 kurang 2. Minus 2Y adalah 8, maka Y-nya adalah, dia nanya apa sih? Dia nanya X. Oh, kalau nanya X ya udah. Langsung aja, nggak usah cari Y lagi. Gitu. Ngapain cari Y kan? Kok dia kan nanya X. Ya, boleh. Betul, jawabannya B ya. Oke, silakan di screenshot. Untuk nomor 1 ini, kita lanjut soal nomor 2 ya. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X plus adalah berapa? Kita tulis, Koko kasih trik. Kalau pilihan berganda, ketemu soal kayak gini, kalian cukup masukkan aja nilainya ke sini. Gak usah hitung lagi. Tapi kalau kalian mau hitung, boleh, silakan. Tapi Koko, kayak mungkin SMP ala kok ngapain, kok kan memang gampang juga dihitung, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah sampai SMA, kita paling bersyukur ada soal Pilgan. Tapi kalau sampai seleksi PTN itu udah nggak ada soal kayak gini lagi sih. Jadi soalnya udah dimodif, kita nggak bisa masukin angka ke soal.
Tapi kalau soal sekolah biasanya ada bisa. Gitu. Makanya di SMA tuh banyak nanti cara licik namanya ya. Makanya nanti kalau di SMA ketemu di metodis ya, ketemu satu guru matematika, itu dia nggak mau kalau ujian semester walaupun nggak ada lembar jawaban, tapi dia tetap suruh kita buat lembar jawaban di satu folio supaya kalian pertama tebak-tebakannya benar tetap disalahkan karena nggak ada caranya. Tuh ada tuh satu guru di metodis tuh keren, licik ya, licik juga sih. Oke, nomor 2 ya gitu. Tinggal kita masukin aja gitu, masukin ke soal. Coba deh kalian masukin -2 dan -3. Kalau X-nya -2 berarti di sini -4. Kalau Y-nya -3, 4 kali -3 -12. Betul nggak? -4 tambah -12, -20. Betul nggak kalau 8 salah? Ya kan? Ayo udah berarti ini pasti salah. Gitu-gitu aja. Sampai cari ketemu, oh ternyata pas kalau X, 2X tambah 4Y 8 nanti, sama lagi tambah -4. Tadi yang nomor 2 jawabnya D. Kita cobalah -2 dan 3, ya kan? Kalau kita masukin X-nya -2, berarti di situ -4. 2 kali -2 kan -4. Terus kalau Y-nya 3, 4 dikali 3, 12. -4 tambah 12 berapa? 8. Udah. Tapi cek satu tidak cukup. Satu lagi, cek lagi. Makanya aku bilang kalau buat soal tuh harusnya jago-jago gitu. Oke lah kalau pertama cek betul, tapi ternyata cek kedua salah gitu. Ya berarti bukan jawabannya gitu kan. Kita cek lagi. Kalau X-nya -2, 5 kali -2 kan -10. 2 dikali Y, Y-nya 3, 2 kali 3, 6. -6 tambah, -10 tambah 6, -4, benar. Jadi jawabannya yang D, gitu aja. Caranya kau nggak ajarin lagi ya, kau nggak jelasin lagi karena sama aja kayak atas gitu ya, sudah kita pelajari seperti biasa. Kok yang nomor 1 gimana kok? Yang nomor 1 nggak bisa karena nggak ada Y-nya. Y-nya nggak diketahui kan, jadi kita harus hitung seperti biasa. Tapi kalau nomor 2 udah dapet X dan Y, ini kan X, Y, X, Y, X, Y, ya masukin aja gitu. Kalau kalian perhatikan biasa kalau kok di sebelum-sebelumnya kalau kalian jawab 2, sekian, X-nya 2 ya sekian. Kok kan tes aja langsung ke soal kan. Oh kalau betul berarti jawaban kalian betul. Gitu. Ya nomor 2 caranya seperti itu ya. Tapi kalau soal isian atau uraian tidak boleh haram dan tidak mungkin juga ya kecuali kalian tebak-tebak juga. Sebenarnya tebak-tebak boleh sih, cuman ini juga sekolah ya formal ya harus ada aturan gitu. Oh nggak permasalahan itu sebenarnya kalau mau tebak-tebak sejago apapun kalian tebak ya kalau angkanya koma-koma gitu kalian juga susah tebaknya kan. Ya itu untuk nomor 2. Sudah kita lanjut nomor 3. Nilai Y, nah kalau ini juga nggak bisa. Kenapa kok? Karena X-nya nggak ada. Kan nggak mungkin lagi kita pasangin satu-satu X-nya sekian, Y-nya sekian kan lama juga. Gitu. Sama aja kayak tebak-tebak, susah. Nah, nomor 3 kita hitung biasa. Kita punya, oke, ini coba kita pindah ke sana dulu. Jadi kan X tambah 2Y sama dengan 10 ya. Terus ini kita pindah ke sono. Jadi 2Y atau 3X ya. 3X ditambah 2Y sama dengan -2. Nah, kita tulis ulang nih kedua persamaan yang kita punya tadi. Yang pertama kita punya X tambah kepanjangan ya. X tambah 2Y itu 10. Satu lagi 3X ditambah 2Y itu adalah -2. Kalau Koko mau hilangkan Y, itu kita tambah atau kurang? Kurang. Betul, kita kurang. 2Y kurang 2Y habis. X dikurang 3X, tulis saja kalau ragu hitung langsung. 10 dikurang -2. X dikurang 3X minus 2X, 10 dikurang 2, jadi, 10 dikurang min 2, jadi 12. Jadi X-nya adalah -6 ya. Dia tanya apa? Dia tanya Y, dia nggak nanya X. Ya udah, cari lagi Y. Caranya gimana kalau kita pakai campuran? Langsung aja masukin ke sini. Boleh ke atas, boleh ke pokok pakai yang di atas. Jadi X ditambah 2Y itu 10. X-nya berapa tadi? -6. Masukin lah. Gitu. Jadi -6 pindah ke sana jadi positif. Jadi 2Y itu 16, maka Y adalah 8. Udah, betul. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, kalau ada yang mau screenshot silakan. Itu nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, penyelesaian sistem persamaan 3X min 2Y sama misalnya adalah X dan Y. Nah, kalau ini nggak bisa nih. Kalau ini nggak bisa kita coba. Karena harus tahu X dan Y, terus dia nanya 4X tambah 3Y-nya berapa. Ya, kita hitung seperti biasa. Nggak bisa licik kita hari kali ini ya. Kita, ya, tuliskan dulu kita punya ini ya.
Kita punya 3X dikurang 2Y itu minus 1. Satu lagi kita punya 5X ditambah Y itu 7. Nah, kita mau hilangkan apa dulu kok? Terserah. Koko dari sini hilangkan Y-nya aja. Kenapa? Ya tinggal dikali 2. Kalau X kan mau kali 3, kali 5 lagi. Kan capek. Bukan capek sih, takut silap juga kan. Jadi kalau di bawah kita kali 2, jadi 3X min 2Y atas tetap ya. Yang bawah jadi kali 2 semua. 10X ditambah 2Y sama dengan 14. Sekarang kalau Koko mau 2Y-nya habis nih, tambah atau kurang? Tambah. Tuh, kita tambahkan 3X tambah 10X jadi 13X. Minus 1 tambah 14 jadi 13. Jadi X-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa kok? Masuk ke soal yang ini. Yang ke awal juga boleh sih. Ini boleh, ini juga boleh. Kalau kita mau, Koko masukin ke bawah aja. Jadi 5X tambah Y itu 7. X-nya 1. 5 kali 1, 5 kan? 5 tambah berapa supaya bisa 7? Ya 2. Gitu. Anak SD juga tahu ya. Y-nya 2. Dia nggak nanya X, Y. Dia nanya 4X tambah 3Y. 4X tambah 3Y. X-nya berapa? 1. Jadi 4 kali 1 ditambah 3 dikali 2. Jadi 4 tambah 6 berapa? 10 ya. Oke, jadi jawabannya A betul. Ya, Kok bentar ini mau satu. boleh. Nah, ini. Itu nomor 1, 2, 3, 4. Silakan di screenshot, silakan dicatat. BTW, kok nanya dulu. Harrison paham nggak nih? Hilang. William paham? Ini kalian hilang atau gimana ini? Angelica paham? Paham kok. Thank you. Tak pikir Koko yang ngelek. Oke, CV sudah? Udah kok. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, lanjut ya. Lanjut. Bentar deh, Koko pin aja ya. Sebentar. Biar lebih gede juga tulisannya nanti. Ya, coba nomor 5, 6, 7, 8. Koko tunggu ini ada 4 soal ya. Nomor 8, kalian boleh tebak-tebak, boleh. Karena itu pilihan, nggak apa-apa. Ya, kadang kan nanti ujian semester juga pilihan kan, gitu. Jadi boleh tebak-tebak. Tapi karena kalau kalian pakai cara, Koko lihat sekilas, kalian bakalan memfaktorkan lagi. Dia nanti persamaan kuadrat. Jadi nomor 8 kalian tebak-tebak aja. Kira-kira kalau dikurangin 4, dikalikan jadi 96, berapa tuh angkanya? Gitu. Kalian tebak-tebak aja. Nanti Koko jelasin pakai cara. Sekalian paham juga. 5, 6, 7, 8 seperti biasa. Coba kalian buat sendiri. Nomor 7, kalau bingung kata-katanya, boleh bertanya ya. Nanti boleh ditanyakan. Ya, silakan Koko tunggu sampai 1:15. 15 menit ya. Silakan.
Ya, kenapa? Nomor 6 kalau udah dapat harga ekor ayamnya, kan aku buat X. Mau cari Y-nya lagi atau gak usah lagi? Oh, nggak usah. Karena kan ditanya kan cuma ayam. Ya. 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 Kok yang nomor 7 kayak gimana maksudnya? Oke, sebentar ya. Bertujuh, ada selisih dua bilangan adalah 10. Oke. Bilangan pertama dikalikan 2, hasilnya adalah 3 kurang. Gini dulu. Pokoknya sama eh, Harrison. 2 kurangnya dari 5 itu berapa? 3. Iya. Korek lagi sama CVO. 7 kurangnya dari 10 berapa? 3. Iya. Nah, kalau ada kata-kata kurangnya dari, misalkan ya, aku tulis dari sini. Misalkan 7 kurangnya dari 20 berapa? Ya, 7 kurangnya dari 20. 13. Iya, 13, betul. Jadi artinya kalau kita mau dapat hasil ini, kita ambil yang ini kurang ini. Betul kan? Jadi kalau di soal itu kalau di soal nomor 7 katanya 3 kurangnya dari bilangan kedua. Misalkan bilangan kedua itu apa? 3, aku tulis ya, 3 kurangnya dari misalkan bilangan kedua nanti kalian misalkan Y, misalkan ya, bebas kalian mau X, Y, A, B terserah. Kalau misalkan Y. 3 kurangnya dari Y. Hasilnya di sini berapa, Civio? Y Kalau kurang 3. iya, Y dikurang 3. Udah gitu aja. Udah paham? Udah. Oke. Coba ya, nomor 7. Kalau bilangan pertama dikalikan 2, berarti misalkan kalau bilangan pertama kalian misalkan X, jadi 2 kali X itu sama dengan ya ini, Y dikurang 3. Udah, kalau udah dapat ya tinggal hitung. Nah, gampang aja kan?
Oke, ayo kita... Koko nanya dulu. Apa ada yang belum siap? Nomor 8 nggak pandai. Tebak-tebak juga nggak bisa, Harrison. 7 gak dapet. 7 nggak dapat. Oke, nomor 8, ada yang dapat nggak? Jangan sebutin jawabannya dulu. Aku Dapat. dapat. Dapat lah ya, dapat ya. Tebak-tebakan atau pakai cara? Tebak-tebakan. Iya, ya. Kalau pakai cara memang susah, Harrison. Bukan susah sih. Kalian belum terbiasa saja dengan persamaan kuadrat. Nanti kalau mau jelasin nggak apa-apa ya. Namanya juga pilihan bisa tebak-tebak, ya. Agak di luar cara yang biasa lah kalau kalian memandang suatu permasalahan. Gitu. Jangan dianggap semuanya harus eliminasi, semuanya harus substitusi, tidak. Ya karena kalau soal sekolahan oke lah. Kalau di luar sekolah, di luar soal sekolahan gimana tuh? Ya ada yang semua bisa dieliminasi substitusi. Gitu. Harus think out of the box gitu. Jangan selalu harus gini enggak. Ya, oke. Koko nggak berani kasih soal yang terlalu susah. Pertama karena dalam ujian, kedua karena kalian sekolah di metodis. Oke, jadi Koko bawain soal yang ya standar-standar saja. Bahkan yang kalau kalian lihat itu sulit, itu di sekolah lain tuh standarnya. Gitu ya. Oke. Kenapa sih kita nggak sulit memahami? Bukan kalian sulit memahami, kalian sudah terbiasa dikasih soal yang masuk rumus dapat sejak SD. Kalian nggak dibuat untuk mikir, jadi kalian yang nggak terbiasa mikir gitu. Ketemu soal sulit langsung pasrah, tidak mencoba mikir dulu. Oke, itu pelajaran buat kalian nanti ya. Apalagi untuk kelas 9 ya. Ada karena K13 revisi itu ada materi baru yang dulunya materi SMA turun menjadi materi SMP. Gitu. Sudah serumit itu kurikulum kita di Indonesia ini. Jadi harap kalian belajarnya kalau bisa ketemu guru yang bagus gitu. Jadi yang diajarin itu bukan cuman rumus melulu, capek juga. Yang ngajar capek, yang kalian dengar juga capek. Oke, kita bahas dulu nomor 5. Koko nanya dulu nomor 5 sama Marvella coba. Berapa jawabannya? Hilang. Coba Marvin deh nomor 5. Berapa? Kok nggak dengar? 31. Oke, 31. Nomor 6. Kelly coba. B. B. Nomor 7 coba Harrison. Tadi yang nggak dapat ya? 7 dapat. 7 dapat. Ya lah, oke. Berapa jawabannya? Min 13. Nomor 8 yang nggak dapat ya. Nomor 8 tadi CV berapa jawabannya? 16. Oke, Kelly sama? Sama. 16 ya, oke. 12 kok. Ayo, mana yang betul nih? 12 kok. 12. CVO 16. Oke, coba CVO bilang deh, angkanya berapa aja? 16 dengan apa? Gak tahu kok, aku asal aja 16 kali 4 dapat 96 gitu aja. Terus kalau diselisihkan, nggak dihitung? Ayo, 16 dengan 4 kalau selisihnya kan 12. Berarti masih salah ya. Kalau Kelly berapa angkanya? 12 dengan 8. 12 dengan 8. 12 ke 8, oke, 96. 12 dikurang 8 berapa selisihnya? 4, betul. Itu yang betul. Jadi angkanya 12 dan 8. Jadi tadi yang aku bilang ya, CVO, perhatikan. Kalau kalian mau tes tebak-tebak atau masukin ke soal, itu harus dimasukin ke dua-duanya, jangan salah satu aja. Ya betul, hasil kalinya tadi 16 kali 6. Tapi kalau dikurangin kan bukan 4. Paham ya, CPO? Paham kok. Oke. CPO. Udah lucu ya. Bukan namanya lucu, maksudnya Koko sebetulnya lucu gitu. Oke, nomor 5. Diketahui persamaan 2P plus 5Q. Dia tanya 5P plus 7Q. Biasalah. Oh lah, sama-sama 5Q kan.
Jadi bisa kelihatan langsung di eliminasi aja Q-nya. Iya, habis nanti kan. Jadi kalau kita tulis di samping, 2P tambah 5Q itu kan 19 ya. Satu lagi 11P ditambah 5Q itu 37. Kalau kita kurang, ya, keceplosan. Kurang ya. Kalau kita kurang baru Q-nya habis. Jadi 2P kurang 11P kurang 11P sama dengan 19 dikurang 37. Di minus 9P sama dengan berapa tuh? Minus 8. 18 ya, minus 18 ya. Ya, berarti P-nya 2. Kalau P-nya 2 cari Q gimana kok? Masuk ke soal ke sini atau ke sini. Kau pakai di atas supaya lebih kecil angkanya, meminimalisir kesilapan hitung ya. Biasanya kan suka hilang. Ini 4 pindah ke sana jadi dikurang 4, 19 kurang 4 kali 15 jadi Q-nya adalah 3. Dia nggak nanya PQ, dia nanya ini 5P plus 7Q. Nah, 5 kali 2 ditambah 7 dikali 3. 10 ditambah 21. Ya betul, 31 ya. Tutup nomor 5. Bisa lah ya, biasa aja tuh. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Harga 7 ekor ayam dan 6 ekor itik adalah, kenapa soalnya nggak iba? Harga seekor manusia. Kenapa ayam itu dijual ya? Mereka juga punya hak asasi sebenarnya loh. Jadi Koko buatin hak asasi hewan ya, biar setara. Kita sama-sama animalia loh. Misalkan ayamnya X, itiknya Y, terus di sini ayamnya X, itiknya Y. Berarti 7X yang pertama ya. Jadi yang 7X tambah 6Y itu 67.000, nggak usah RP deh, 67.250. Terus kalau harga 2 ekor ayam berarti 2X tambah 3Y itu 25.000. Hati-hati ya, sekarang soal suka dibalik tuh. 3 itik dan 2 ayam. Nah, jangan anggap 3X nanti salah. Itik tetap Y, oke? Oke, kalau gitu kita mau habiskan apa nih? Habiskan Y aja, Kong. Kan tinggal dikali 2 kan udah sama tuh jadi 6 kan? Ngapain lagi buat X nanti susah. Kalau kita eliminasi Y, sebentar kau tulis dulu, di sini 67.250. Kalau di bawah kita kali 2 jadi 4X tambah 6Y, jadi goban. Kalau kita mau ngapain nih supaya 6Y-nya hilang? Minus. Kurang. Kita kurang ya, 6Y kurang 6Y habis, 7 kurang 4, 3. Ini kurang ini ya 17.250. Kalau kita bagi 3 berapa tuh? Nggak pas ya? Pas. 5750. 5750. Kalau kita kali 3, 15, 75 kali 3, oke betul, 225 pas ya. Oke, kalau X-nya sekian, ya udah. Ya udah, dia kan nanya ayam ya. Tadi CV juga nanya, kalau udah dapet X, cari Y lagi, nggak usah. Dia kan cuma nanya ayam. Tapi kalau kalian penasaran, kok emang itiknya berapa sih? Ya udah cari gitu. Berapa sih itiknya gitu? Kok juga kepo sih. Tadi kita masuk ke yang ke bawah aja ya. Masukin ke bawah. Mau pakai kalkulator aja biar cepat ya. Jadi 2 dikali 5750 kali 2, 2.500, 25.000, terus kita bagi 3. Oh, 4.500. Titiknya lebih murah. 4.500. Ada juga sih jawabannya tuh. Ya jawabannya B ya. 1 ekor ayam tuh. Gua nggak tahu harga asli berapa. Gua nggak pernah ternak ayam juga. Nggak tahu juga. Tapi kayaknya iya. Nggak tahu juga. Emang iya ya semurah itu ya 1 ekor ayam ya? Ada yang tahu nggak? Seekor ayam harganya berapa? Soalnya kalau kita beli di pasar itu, ya ayam potong, itu kan mahal ya. Kalau nggak tahu, kalau ayam hidup itu masa murah banget sih. Oke, kita abaikan. Kita lanjut soal nomor 7 ya. Selisih 2 bilangan adalah 10. Ya, misalkan bilangan pertama A gitu ya. Oh, di sini juga di soal juga sudah diketahui jika bilangan pertama itu A, anggaplah bilangan pertama A ya. Terus bilangan kedua itu B misalkan. Berarti selisihnya kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu kalau B itu lebih besar dari A. Asumsi kasar aja gitu. Boleh nggak kok A-nya lebih besar? Boleh. Karena kita kan nggak tahu nih mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Kita anggap dulu B yang lebih besar ya. Jadi kalau B lebih besar, maka nanti B dikurang A jadi 10. Betul lagi. Jika bilangan pertama dikalikan 2, bilangan pertama tadi apa? A. A kalau dikali 2 jadi apa? Ya 2A gitu. Ini 2A nih. Hasilnya adalah
hasilnya adalah berarti sama dengan kan? Gitu. Sama dengan apa? Sama dengan 3 kurangnya dari bilangan kedua. Bilangan kedua B. 3 kurangnya dari B berapa? Ya B dikurang 3. Tadi udah aku jelasin juga ya. Oke. Dia tanya, salah satu bilangan itu adalah berapa? Kalau kita substitusi nih. Substitusi juga boleh ya. Jadi udah ada 2 persamaan. Coba kita tulis dulu ini pindah ke sana bisa ya. Jadi B itu kan jadi 10 ditambah A. Nah, B ini Koko substitusi ke sini. Koko pakai substitusi aja. Jadi 2A sama dengan B ganti jadi ini 10 ditambah A dikurang 3. Ini kita pindah nggak usah hitung dulu. 10 dikurang 3 berapa? 7 ya, 7 tambah A. Ini pindah ke sana jadi apa? 2A dikurang A jadi A. Jadi A-nya sama dengan 7. A itu 7 itu adalah bilangan pertama tadi. Kalau bilangan pertamanya 7, maka bilangan keduanya berapa? Selisih keduanya. Tadi kita anggap selisih B-nya lebih besar. Berarti B dikurang A. Atau ini aja, kita pakai ini aja deh. Sama aja kan. B itu 10 ditambah A. B itu tadi nggak tahu, kita nyari 10 tambah A-nya tadi 7. Berarti B-nya berapa? 17. Itu ya. Ya udah gitu. Dia tanya apa? Salah satu bilangannya adalah oke. Kalau nggak ada jawaban, maka asumsi kita yang ini salah. Berarti ternyata bilangan kedua itu bukan lebih besar. Jadi kali ini kita balik. Kalau nggak ada jawaban, kita balik aja gitu. Kalau A-nya lebih besar dari B sekarang. Kalau A lebih besar dari B, maka A dikurang B jadi 10. Nah, terus yang persamaan kedua tadi nggak beda ya. 2A sama dengan B dikurang 3. Nah, ini Koko juga bisa buat jadi A itu minus B-nya pindah ke sono jadi tambah B tambah 10 ya. Terus A ini Koko substitusi ke sini. A-nya yang Koko substitusi. Jadi 2 dikali A-nya ini jadi ini ya. B ditambah 10 sama dengan B dikurang 3. 2 kali masuk jadi 2B ditambah 20 sama dengan B dikurang 3. Ini dipindah ke sono jadi 2B dikurang B. Ini pindah ke sono jadi minus 3 minus 20 lagi. 2B kurang B kan B. Minus 3 minus 20 jadi minus 23. Kalau B-nya minus 23 ada jawaban nggak tuh? Oh, belum. Ya udah cari A. Berarti salah satunya mungkin A jawabannya. Kita masuk ke sini aja. Jadi A itu adalah minus 23 ditambah 10. Jadi A itu adalah minus 23. Minus 13. Itu tambah 0 berarti ya. Kalau minus 13 ada jawaban? Iya, ada. Karena dia tanya salah satu dari bilangan itu, ya udah. Jadi pasangannya ini ya. Jadi bisa aja 7 dengan 17 pasangannya, bisa aja yang ini. Minus 13 dengan minus 23. Memang kalau soal kata-kata soal selisih, itu tetap ada 2 kondisi. Karena kita nggak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kan. Jadi kalau ini kita masukin ke soal, benar. Kalau ini kita masukin ke soal juga benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya memenuhi. Tergantung lihat opsinya, lihat pilihan bergandanya, jawabannya apa. Gitu. Yang ada ya jawab aja. Karena kan dia juga katanya salah satu dari bilangan itu adalah apa. Yang ada aja yang jawab. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Sampai sini dulu nomor 7. Harrison paham? Paham. Ceveo paham? Paham. Marvela paham? Billy yang paham? Ya, kita lanjut ya. Ke soal nomor 8 nih. Kalau tebak betul, kata Kelly tadi 12 dan 8 kok betul. Kalau dikali, kedua bilangan dikali itu jadi 96. 12 kali 8 kan 96. Kalau kedua bilangan diselisihkan, ya berarti kalau supaya positif ya ambil besar kurang kecil, 12 kurang 8 ya 4. Betul. Tapi kok kalau misalkan uraian itu caranya gimana? Caranya seperti ini. Pertama kita asumsikan dulu bilangan pertama itu A. Seperti tadi ya. Bilangan pertama itu adalah A. Bilangan kedua itu adalah B ya. Pertama kita asumsi kalau B lebih besar dari A. B-nya lebih besar dari A. Kalau B lebih besar, maka B dikurang A jadi 4. Satu lagi A dikali B, karena kedua bilangan dikali. A kali B ya AB, gitu. Sama dengan 96. Nah, kalau ini, A ini, Koko ubah, Koko pindah B-nya ke bawah, jadi kan 96 dibagi B. Nah, kita pakai substitusi.
Karena kalau soal tipe seperti ini tidak, karena ini bukan persamaan linear juga gitu. Ini persamaan yang bukan linear. Kalau dia ada perkalian, kalau ada pembagian juga itu tidak bisa pakai eliminasi. Tetap harus pakai substitusi. Kok bisa nggak eliminasi kan? Bisa, apa yang mau habis gitu. AB dengan B min A. Oh bisa aja. Kalau ini kita kalikan B, bisa dimodif. Jadi kan nanti B kuadrat min AB sama dengan 4B. Yang bawah kan AB. 96. Kalau kita mau hilangkan, kita boleh. Tapi di sini Koko pakai substitusi saja ya. Ini kalau cara eliminasi bisa, tapi harus dimodif-modif lagi. Agak kurang terbayang sih. Biasa kalau soal seperti ini, substitusi. Tapi bisa pakai eliminasi, bisa. Oke, jadi supaya nggak rancu antara 6 dan B, ya karena tulisan Koko juga jelek, nggak pernah cantik. Di sini X, di sini Y aja ya. Jadi kita ulang, jadi anggap dulu Y-nya lebih besar dari X, maka Y dikurang X itu adalah, berapa tadi selisihnya 4 ya. Terus kalau dikali XY itu sama dengan 96. Ini dua persamaan yang mau kita hitung. Y minus 4, X kali Y 96. Sekarang Koko substitusi, kita buat ini dulu ya. Jadi tadi kan X itu 96 dibagi Y. Nah, X ini yang di sini Koko ganti jadi 96 per Y. Jadi Y dikurang 96 per Y sama dengan 4. Terus kedua ruas kita kalikan Y. Kita kali Y. Y dikali Y jadi Y kuadrat. 96 per Y dikali Y jadi, ya hilang Y-nya, jadi minus 96 aja. 4 dikali Y jadi 4Y. Ini kalau kita pindah ke sono, Y kuadrat, Koko buat ke samping ya. Y kuadrat dikurang 4Y, dikurang 96 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Kira-kira di sini, Y di sini. Kira-kira berapa dua angka di tengah ini? Kalau kita jumlahkan jadi minus 4, kalau kita kalikan jadi minus 96. Berapa tambah berapa bisa minus 4, berapa dikali berapa supaya bisa minus 96. Ya kan? Nggak beda jauh kan sama kalian tebak-tebak langsung ke soal. Makanya kalau langsung suruh kalian tebak aja, nggak usah buat cara. Kalau mau buat cara ya sama aja juga tebak-tebak lagi. Jadi untuk pemfaktoran ini tidak melulu harus cara seperti ini. Ada 3 cara, itu nanti di SMA. Jadi SMP itu cuma tebak-tebak aja tuh. Jadi kok kalau ini tebak-tebak ngapain gitu pakai cara seperti ini? Ya untuk mencari ini ya namanya akar-akar dari persamaan kuadrat itu tidak melulu harus seperti ini. Itu cara SMP. Cara SMA ada 3 jenis. Nanti kalian pelajari di SMA ya. Oke, sekarang kita tebak-tebak dulu. Berapa nih kira-kira? 16 dengan 6 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau langsung aja, kalau punya kita udah punya jawaban tadi kan. Kalau 8, kira-kira 8 dengan 12 bisa nggak? Minus 12 dan positif 8 bisa nggak? Pas ya? Minus 8, karena kalau ini kan jadi 8Y. Ini kan jadi minus 12Y. Minus 12 tambah 8 kan minus 4Y, betul. Kalau 8 dikali minus 12 kan jadi minus 96, betul. Ya, berarti Y, karena dia mau sama dengan 0, maka supaya 0 bisa aja Y-nya minus 8 kan? Minus 8 tambah 8 kan 0. Bisa aja yang di sini 12. Jadi ada 2 jenis Y yang memenuhi. Berarti Y-nya bisa minus 8 atau Y-nya bisa 12. Kita mau cari X gimana kok? Masukin ke soal tadi. Ini, di sini aja ya. Ke sini, ke atas aja. Ke bawah juga lebih gampang ya. Sama sih, bebas. Kok pakai yang di bawah aja ya. Jadi tadi X itu 96 per Y. Nah, kalau Y-nya minus 8, maka X-nya adalah 96 per minus 8. Berapa tuh? Minus 12 kah? Ya, betul, minus 12. Kalau Y-nya 12, maka X-nya adalah 96 per 12. 96 per 12 berapa? 8. Jadi ada 2 bilangan yang dimaksud. Pertama, pasangannya adalah bisa aja X bilangan pertama 12, bilangan keduanya minus 8 kok. Bisa aja yang tadi Kelly bilang, bilangan pertama adalah 8, bilangan keduanya 12. Tinggal lihat aja mana ada di jawabannya. Salah satu bilangannya berapa? Oh, dia semua positif. Ya udah berarti ambil yang ini. Antara 8 atau 12. Yang ada jawabannya adalah yang C. Ini biasa cara-cara untuk kelas SMA biasanya. Anak-anak SMA baru seperti ini. Soal-soalnya yang ada perkalian, ada pokoknya yang aneh-aneh, sangat aneh pun tuh biasa di SMA.
Itu matematika minat anak IPA tuh belajarnya. Persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3, akar-akarnya, bla 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 bla. Kita ada rumus ABC. Kalau nggak salah rumus ABC di SMP 3. Fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat udah ada. Itu dulu Koko zamannya masih nggak ada. Sekarang udah ada. Itu materi kelas 10 turun ke SMP 3. Tentang ini persamaan kuadrat dan fungsi. Adik yakin kalian tahun depan nanti pasti ketemu yang kayak gini-gini nih. Kuadrat lah, fx. Fungsi tapi namanya fungsi kuadrat. Kalian belajar dulu persamaan kuadratnya baru fungsi kuadrat. Nanti kalian gambar tuh. Gambar parabola. Capek. Oke, sampai sini paham. Jadi nggak usah buat cara dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau dan paham, ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Karena selain kita dapat 12,8, ternyata ada pasangan angka lain, yaitu minus 12 dan minus 8. Itulah gunanya matematika. Jadi kita nggak perlu dapat hasil yang real, tapi hasil yang negatif juga bisa. Oke. Nah, itu tinggal lanjut lah. Kalau kau bilang juga terlalu dalam nanti ya. Oke, silakan dulu dicatat atau di screenshot. Itu kalau mau pakai caranya seperti ini ya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dia hari ini 5 soal lagi deh. 5 soal lagi. Coba kalian buat 2 soal ini dulu. 2 dulu ya. Ya, 2 soal ini dulu. Pokok tunggu sampai 0,10 lah ya. 2,010. 6 menit. Silakan. Ya, 2,08 juga bisa. Nah, coba dulu ya.
Oke, ya, kita bahas. Nomor 9, Koko nanya sama siapa ya? Selin coba nomor 9. 250. 250. Nomor 10 coba Angelica. Oke. 240.000. Oke, 240. Kita bahas dulu nomor 9. Harga 4 buah compact disc dan 5 buah kaset. Compact disc sama kaset sama kan ya? Atau beda? Bentar ya. Bentar, kepo nih. Compact disc yang gimana? Kok nggak tahu sih. Iya, compact disc itu yang bulat. Terus nanti ada warna-warni. Itu warna-warni itu namanya interferensi cahaya. Itu di SMA nanti ya. Kenapa kalian bisa lihat pelangi di kaset? Itu di compact disc. Pokoknya di rumah tiap pagi tuh ada pelangi karena terbiaskan dari akuariumnya. Pas di depan kamar Koko ada pelangi tiap hari. Kaset. Oke, ya. Oke. Kaset itu yang nanti item-itemnya panjang. Oke, paham. Oh, itu bedanya. Selama ini Koko tahu kaset itu yang bulat loh. Ternyata salah. Oke. Compact disc namanya. Oke, kita balik lagi. Nomor 9, 4 buah compact disc. Misalkan compact disc-nya kita misalkan X ya. Sini, compact disc-nya X, kasetnya Y. Ya, ini X, di sini Y. Oke, jadi 4 compact disc, 4X ditambah 5Y, itu 200.000. Kalau 2X ditambah 3Y itu 110.000. Ya, tanya 6 compact disc X tadi ya. Jadi 6X ditambah 5Y berapa, dia nanya ini. Ya, berarti harus tahu dulu X dan Y-nya. Kalau mau tahu X dan Y gimana? Bisa kita kalikan 2 dulu ini. Kita mau samakan X. Kenapa aku? Karena tinggal dikali 2, ya udah dapat langsung 4. Gitu. Jadi ngapain lagi samain Y-nya? Ribet. Kalau dikali 2 jadi 4X tambah 6Y. Jadi 220.000. Kita apa ini supaya 4X-nya habis? Krik-krik. Kurang. Oke, jadi 5Y dikurang 6Y jadi min Y. 200 dikurang 220 jadi minus 20.000 ya. Jadi Y-nya positif 20.000. Cara cari X gimana kok kalau dapat Y? Balik ke soal aja. Ke yang ini atau ke yang ini. Koko mau masukin ke bawah aja supaya lebih kecil angkanya. Jadi, bentar ya. Oke, 2X ditambah 3 dikali Y. 3 kali 20 berapa? 60.000. Itu harganya 110.000 kan? Jadi 2X adalah, ini pindah ke sana jadi 105. Jadi 50.000. Maka X-nya adalah 25.000. Dia nggak nanya XY, dia nanya 6X tambah 5Y. Tadi X-nya 25. 25 dikali 6 berapa? 150.000. Tambah 5 dikali Y. 5 kali 20 ya 100 juga. Jadi 250.000 rupiah. Nah, ini penulisan yang salah ya. RP tidak boleh titik lagi. RP, setelah RP langsung angka, nggak boleh spasi juga. Jadi RP langsung 250 titik. Boleh pakai koma 00 juga boleh, itu menyatakan sen. Oke, jangan salah ya. Itu untuk nomor 9. Lanjut nomor 10. Di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 7, toko 75. Banyak ya. Kan di BRI aja nggak sampai 75 tuh. Yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Banyak roda seluruhnya ada 210. Oke. Mobil kita misalkan X. Motor kita misalkan Y. Setiap mobil ada 4 ban atau roda. Ban lebih tepat ban ya. Roda tuh tipis-tipis tuh kayak roda sepeda. Kalau mobil pakai roda sepeda gimana ya? Bisa jalan nggak? Oke, kalau kecil ya, tipis gitu. Jadi kayak mana mau jalan? Apalagi di tol tuh kayak mana terbang gitu. Kalau satu mobil punya 4 ban, berarti kalau ada X mobil ya 4X gitu. Kali 4 kan. Satu mobil 4 ban, jadi kalau X mobil ya 4X ban. Ini untuk ban, jadi total ban ya.
Ini untuk total ban. Dari mobil dia menyumbang 4x. Kalau dari motor, motor kan cuma 2 roda. Ya kan, 2 roda berarti 1 motor 2 motor 2 kali 2, 3 motor 2 kali 3, 4 motor 2 kali 4, Y motor 2 kali Y berapa 2Y. Nah, kalau dua-duanya ini kita jumlahkan 4x dan 6y total ban ini kita jumlahkan katanya 210 total bannya. Terus apalagi total ada 70 kendaraan. Jadi kalau ada X mobil dan ada Y motor, totalnya itu katanya 75. Ini dari dua ini bisa kita cari nanti. Dia nanya, kalau untuk mobil goceng, untuk sepeda motor 2.000, maka pendapatan uang parkir saat itu adalah berapa? Pendapatan uang parkir saat itu adalah berapa? Ya udah cari dulu X dan Y, udah dapat X kalikan 5.000, kalau dapat Y kalikan 2.000 dijumlahin dapat, selesai. Nah, kita mau samain apa aja dulu kok kalau kita mau pakai campuran. Kita samain Y aja deh. Boleh nggak samain X kok? Boleh, terserah kalian. Kok mau samakan Y sekarang. Jadi 4X tambah 2Y itu 210, 2X ditambah 2Y itu 150 kalau udah dikali 2 ya. Jadi kita kurangkan supaya habis. Jadi 2X sama dengan 60, KX adalah 30. Oh, ternyata ada 30 mobil. Terus kita cara cari motor gimana? Tadi kan katanya totalnya 75. Mobilnya ada 30, maka sisanya ya 45. 45 itu ya untuk motor. Nah, dia nanya harga pendapatan total uang parkir. Ya udah, satu mobil itu 5.000. Kalau ada 30 mobil ya dikalikan. Ya 30 kali 5.000 berarti 150.000. Untuk mobil. Kalau untuk motor ada 45 motor. Satu motornya 2.000. Kalau ada 45 ya kali aja. Jadi 90.000 ya. Jadi 150 tambah 90 jadi 240.000. Ya, soal-soal tipe ini udah pernah kita bahas gitu. Kalian juga udah bisa kok. Udah betul juga jawabannya tadi. Silakan dicatat dulu untuk nomor 9, nomor 10. Kalau mau saya silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal ya. Nih 3 soal sebentar Koko. Pin dulu ya. Ya, coba kalian tes buat ada 3 soal. Ini 3 soal terakhir. Setelah itu kita mereview-review sedikit tentang fisika ya. Sorry agak kecil jadinya ya. Nggak bisa dipergede lagi nih. Ya, silakan nomor 11, 12, 13. Aku kasih waktu sampai 2.30. 15 menit ya, silakan.
Oke, nggak tahu. Koko rasa kayaknya udah lama. Ada yang belum siap? Kok jadi sepi berkurang 2? Siapa nih yang cabut? CPO cabut. Siapa lagi yang cabut? Satu aja CPO aja ya. Dia biasanya 10 orang. Mana nih CPO? Where are dia? Nah, di chat masuk kok. Di enggak ada kendala jaringan kayaknya. Oh. Oke, kita bahas dulu nomor sakit. Nomor 11 Koko nanya sama aduh, apa ya? Harrison coba nomor 11. C. C. Nomor 12 coba Malvin. B. B 48. Nomor 13 coba Kelly. C. D. Ya, kita Ceko. C. Oke, kita bahas dulu nomor 11. 11 atau 11. Budi membeli 2 kaos dan sebuah sweater di sebuah pasar. Harganya 300.000. Sampai di rumah ternyata salah satu kaosnya sobek. Nah, itulah kalian kalau udah dibeli dan sobek, biasa kita kalau beli kaos tuh di tes ya. Apalagi di mana di Matahari kayak atau di mana. Biasanya kita coba dulu apakah cocok enggak ukurannya. Kalau kita udah beli dan sobek berarti kita yang sobekin. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga soal cerita ya. Jika yang memutuskan untuk menukarkan satu kaos dengan sebuah sweater, menukarkan, minta tukar dia. Karena sweater lebih mahal, ia harus membayar lagi 60. Oh, oke. Tukar tambah lah, ibaratnya seperti itu kata-katanya ya. Maka berapa harga kaos dan sweater? Kayak gini. 2 kaos, anggaplah kaos si X ya, sweaternya Y. Gitu. Di harganya 300.000. Jadi 2X ditambah Y itu 300.000. Nah, sampai di rumah ternyata salah satu kaosnya sobek. Jadi ia mau tukar. Satu kaos dia tukar menjadi sebuah sweater. Dan dia bayar lagi 60. Jadi sekarang dia punya berapa kaos sekarang? 1. 1. Kalau sweaternya itu berapa? 2. Jadi Koko tulis dalam X-nya gimana? 1X plus 2Y. Iya, X ditambah 2. Ya, harganya di berapa? 360. Karena dia bertambah, dia kasih tambahin lagi 60.000 kan. Awalnya kan sapak cing aja, tapi karena lebih mahal sweaternya, ya lu tambah lagi 60.000. Jadi total harganya jadi 360.000. Ya udah tinggal dari dua ini tinggal dihitung mau pakai eliminasi boleh, substitusi boleh. Nah sekarang kita mau pakai kok pakai campuran aja ya. Jadi apa yang mau habis kok supaya positif, yang atas kok kalikan 2 ya. Jadi ini kita kali 2 dulu supaya I-nya sama. Jadi 4X tambah 2Y itu 600.000.
Di sini X ditambah 2Y, yang bawah tetap ya, nggak berubah. Kita kurangkan supaya habis, jadi 4X kurang X jadi 3X, 600 kurang 36 berarti 240, maka X itu 80.000. X tadi apa kita misalkan kaos ya. Oh, ternyata kaosnya 80.000. Nah, sekarang kalau kaosnya 80.000, berapa sih sweaternya? Masukin lagi ke soal gitu. Ke sini, yang ke atas boleh, yang ke bawah boleh. Kok pakai yang di atas saja. Jadi 2X, 2 kali 80, 160.000, ditambah Y itu 300.000. Jadi satu sweater itu, sweater semurah ini ya. Sweaternya gimana? Nggak tahu lah. Baju tebel kalau nggak salah, sweater. Tapi kok rasa kayaknya sweater apakah semurah ini? Ya, jaket sekarang jaket itu udah mahal ya. Oke, kaos oke lah 80.000 lah ya. Dia tanya apa sekarang? Harga masing-masing kaos dan sweater berarti 80 dan 140.000. Yang A ya berarti ya. Oke. Siapa tadi? Harrison paham sudah? Where are you? Apakah sudah paham? Atau masih bingung? Paham. Nah, paham. Oke. CV paham ini? Paham kok. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Suatu persegi panjang kelilingnya 28. Lebarnya 2. Oke. Lebarnya, oke lah. Kita misalkan panjangnya P. Lebarnya itu L ya. Nah, kalau lebarnya 2 kurangnya dari panjangnya, cara menulis dalam matematikanya gimana? L sama dengan P kurang 2. L sama dengan P dikurang 2. Lebarnya kurang 2 cm dari panjangnya. Lebarnya itu adalah 2 kurangnya dari, sebenarnya agak dimodif dikit lah, sama sebenarnya sih. Lebarnya itu adalah 2 cm kurangnya dari panjangnya. 2 kurangnya dari panjangnya, berarti ambil P dikurang 2 ya, kayak soal sebelumnya. Dan ini berapa luasnya? Nah, kelilingnya kita buat ya. Jadi keliling persegi panjang itu gak usah dihafal. Persegi yang penting kita harus tahu persegi panjang itu kayak gimana. Ini kan sama panjang ya, yang berhadapan kan sama panjang PP, yang PP kayak nama chat PPP. Kunci kan orang mau chat kayak gitu ya. Oke, berarti namanya keliling ya ini tambah ini tambah ini tambah ini. Jadinya kelilingnya adalah P tambah L tambah P tambah L. P tambah L-nya ada 2, jadi 2 dikali P tambah L. Nah, biasa orang tulisnya seperti itu ya. Itu kelilingnya. Katanya kelilingnya berapa? 28. 28 cm sama dengan 2 kali P tambah L. 2-nya bisa coret jadi 14 ya. Jadi P tambah L itu 14 cm. Oh, ternyata panjang tambah lebarnya 14 cm. Tapi L itu P dikurang 2. L itu P dikurang 2 cm. Kita mau cari berapa P dari 2 persamaan ini. Bisa kita cari? Bisa. Mau eliminasi boleh, mau substitusi boleh. Koko pakai substitusi aja, karena di sini udah ada L. Masukin ke sini. Ganti L-nya jadi P dikurang 2. Jadi P ditambah P dikurang 2 cm sama dengan 14 cm. Minus 2 cm pindah ke sono, jadi P tambah P 2P. Ini 16 cm ya. Jadi P-nya adalah 8 cm. Kalau P-nya 8 cm, maka L-nya berapa? Masuk ke sini juga boleh. L itu P 8 cm, ini cm tadi ya, dikurang 2 cm. Jadi 6 cm. Dia tanya apa? Luas. Ya udah, luas kan P kali L. Ya hafalannya seperti itu, P kali L. Jadi 8 dikali 6, 48. Cm dikali cm, cm kuadrat ya. Ya, itu untuk soal nomor 12. Ya, setelah 11, 12, kalau ada yang mau SS, silahkan. Barvela paham? Paham. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Hari ini, seorang pedagang majalah berhasil menjual majalah A dan B sebanyak 28. Oke, kita nggak tahu A berapa, B berapa, tapi kita tahu totalnya 28 lah kalau dijual. Harga satu majalah A 6.000, harga satu majalah B 9.000. Jika hasil penjualan kedua majalah hari ini adalah 216.000,
maka banyak majalah A dan B yang terjual. Oke. Dia tanya apa sekarang? Dia tanya berapa banyak majalah A dan B. Berarti itu yang kita misalkan. Ini yang kita misalkan sebagai A, boleh mau X mau Y, terserah. Koko pakai A aja di sini. A kecil ya. Ya A besar lah. Nanti B dengan B 6 dengan B kecil jadi sama mirip-mirip. Oke. Kalau kita misalkan tadi majalah A-nya ada A, majalah B-nya ada B, maka totalnya A tambah B-nya 28 kan yang terjual. Jadi A tambah B itu 28. Itu dulu. Terus kalau yang terjual satu majalah A itu 6.000, yang satu majalah B 9.000, yang dia dapatkan itu 216.000. Nah, kalau satu majalah A itu 6.000, maka kalau ada A majalah ya dikalikan A, jadi 6.000 A. Kalau dia jual satu majalah B 9.000, kalau ada B majalah B ya dikalikan B. Kalau ada 10 kalikan 10 9.000-nya. Kalau ada 100 dikalikan 100 kan gitu. Jadi kalau ada 10 majalah ya 90.000, kalau ada 100 majalah 100.000, kan dikalikan aja gitu. Nah, tadi kita misalkan totalnya kan B, ya kalikan dengan B. Jadi 9.000 dikali B ya 9.000 B. Nah, 6.000 A tambah 9.000 B ini kan duitnya nih. Nah, pendapatan totalnya ini 216.000. Ya udah dari dua ini kita cari berapa A, berapa B, selesai. Kan dia kan nanya itu, berapa A, berapa B. Nah, kita mau eliminasi ini. Ya, substitusi juga bisa, tapi bebas lah. Koko pakai campuran ya. Koko mau yang atas kita samakan B. Kalau kita samakan B, kita kalikan 9.000 lah. Jadi yang A, yang atas jadi 9.000 A ditambah 9.000 B, yaitu sama dengan 28 kali 9 berapa? 256 ya. 252, 000, 252 ya. Ya kayaknya. Terus yang bawah 6.000 A ditambah 9.000 B itu 216.000. Kalau kita kurangkan, nanti B-nya habis, jadinya 3.000 A sama dengan 52 kurang 16 itu 38. 36, ya 36 ya. 36 kan ya? Ya, 36. Maka A-nya adalah, ya ini 3 coret, 30 bisa habis, 36 bagi 3 jadi 12. Oh, ternyata majalah A terjual 12. Dia coba nih, yang mana yang ada 12? Ya C, ya udah C aja. Kalau mau cari B gimana? Ya logika aja. Tadi totalnya 28 terjual. Majalah A sudah terjual 12, maka sisa terjual berapa ya? 16, yaitu majalah B. Selesai. Sampai sini, CVO paham? Paham kok. Angelika paham? Paham kok. Paham. Harrison paham? Paham. Oke, kalau gitu silakan dicatat, silakan di screenshot. Kalau menuju fisika nggak ya? Fisika di sekolah masih tekanan? Tekanan hidrostatis kok. Baru situ. Hukum Pascal sudah belum? Gaya Archimedes. Archimedes. Hukum Pascal sudah? Sudah. Tekanan gas ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti sampai Archimedes saja tuh. Oke lah, nanti Senin lah ya. Senin aja lah ya. Nanti kita fisikanya. Hari ini sampai sini dulu aja. Fisikanya nanti hukum buat tekanan. Dan sedikit-sedikit tentang yang semester 1 ya. Dari gaya dan gerak. Supaya nggak lupa. Oke. Boleh silakan ke WA. Silakan send ke WA. Silakan ke WA. Ngapain? Silakan send ke WA. Sudah siap. Pokok cek. Pokok stop share screen dulu. Pokok stop recordingnya.